rencananya akan diambil oleh PSSI, dalam hal ini oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir yang tentunya berkoordinasi penuh dengan STY. Jadi info terakhir saya coba untuk mengecek ya kemarin beliau Pak Ketua Umum untuk menanyakan tentang penambahan pemain ini. Pak Ketua Umum bilang ada oleh Romeni. Karena kita kan butuh striker. Tanpa striker akan sangat sulit. Nomor 9 di depan kita agak lemah. Ya, menjadi masalah utama buat kita. Oleh Romeni ini bisa oke, ya. Ketika PSSI sedang membuka diri untuk bisa mengambil mereka. Ya, karena mereka sudah tertarik untuk bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Karena mungkin teman-teman mereka kan banyak. Ya. Ada Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Jai Itse sudah ada. Ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, ya, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Sain Patinama, semua mereka ini berkawan. Termasuk dengan Nathan Cho, sehingga memungkinkan mereka bisa ikut bergabung, ya. Dan kalau PSSI sudah serius seperti ini, saya pikir ini hanya soal waktu. Gue dukung keputusan PSSI 1000%. Ini adalah hal yang terbaik. Gue setuju. Gue rasa kalau lu punya darah Indonesia, lu punya hak ya. Jadi nggak ada yang bisa melarang itu. Anggota Exco enggak, siapa tidak ada, karena mereka ya emang undang-undangnya begitu. Lu punya keturunan darah Indonesia, lu harus. Atau opsi kedua, lu 5 tahun tinggal di Indonesia, lu boleh berhak. Hak lu dan kewajiban lu sama dengan orang Indonesia aslinya lah. Kabar pemain timnas Indonesia abroad, Ole Romeni buktikan kelasnya. Ole Romeni beraksi di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, selagi penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, menghadapi juniornya, Mauresmo Hinop. Ole Romeni, yang ramai dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya, tampil bersama klubnya, FC Utrecht, di lanjutan Eredivisie dalam laga kontra mantan tim Tom Haye, SC Heerenveen. Sang striker keturunan Indonesia langsung membuktikan kelasnya pada menit ketiga dengan mencetak gol untuk Utrecht. Romeni berhasil menciptakan golnya di AB Lenstra Stadion tersebut berkat memaksimalkan bola dari Paxten Aronson. Pada menit ke-10, Aronson sendiri sebenarnya berhasil mencetak gol. Namun demikian, wasit menganulirnya akibat offside setelah melihat ulang menggunakan VAR. Skor 1-0 untuk Utrecht bertahan hingga babak pertama berakhir. Setelah jeda, Heerenveen langsung melakukan 2 pergantian pemain demi mengubah peruntungan. Romeni mendapatkan kartu kuning pada menit ke-64, dan Heerenveen kemudian sukses menyamakan skor pada menit ke-82 melalui Jacob Trenskov. Calon striker timnas Indonesia itu terus bermain hingga akhir, namun tetap tidak mampu membantu Utrecht untuk kembali unggul. Skor 1-1 mengakhiri laga ini. Dengan hasil ini, Utrecht berada di tempat kedua berkat raihan 4 poin, sedangkan Heerenveen meraih poin pertamanya dari 2 laga dan kini ada di posisi ke-10 Eredivisie. Di partai lain, pada pentas kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie, pemain timnas Indonesia Rafael Struijk kembali menjadi starter untuk ADO Den Haag yang menghadapi FC Dordrecht. ADO berhasil unggul sejak menit ke-36 dalam lawatan ke Gunung Bou Stadion, berkat gol dari Daryl van Migem, dan skor 1-0 untuk tim tamu bertahan hingga jeda. Pada menit ke-46, Dordrecht menurunkan pemain keturunan Indonesia, Mauresmo Hinop, yang sedang menjalani proses naturalisasi PSSI setelah membela timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 pada Juni tahun 2024 lalu. Tim yang dibela Hinop itu pun sukses menyetarakan skor. Gol dari Lorenzo Coduti pada menit ke-67 membuat Dordrecht menyamakan kedudukan menjadi 1-1 kontra ADO Den Haag. Struijk kemudian ditarik pada menit ke-81 untuk Dano Lorenz dan skor 1-1 bertahan hingga laga ini berakhir. Dengan hasil ini, ADO tertahan di peringkat ke-12 dengan catatan 2 poin, selagi Dordrecht mengumpulkan 4 poin dan kini ada di tempat keempat klasemen Eerste Divisie. Update diaspora Indonesia di Eropa, Ole Romeni tidak bisa berhenti cetak gol. Sandy Walsh jadi cadangan 3 laga beruntun. Ole Romeni tidak bisa berhenti mencetak gol. Untuk kedua kalinya secara beruntun, penyerang keturunan Indonesia itu mencatatkan namanya di papan skor buat FC Utrecht. Ketika FC Utrecht menantang tuan rumah SC Heerenveen dalam pekan kedua Eredivisie 2024/2025 di AB Lenstra Stadion,
Heerenveen, pada Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024, malam WIB, Ole Romeni membobol gawang lawan pada menit ketiga, menerima umpan Paxten Aronson yang bermula dari sepak pojok dan berujung kemelut di kotak penalti SC Heerenveen. Ole Romeni tinggal menyontek bola matang. Namun, SC Heerenveen mampu membalas lewat Jacob Trenskow pada menit ke-82 sehingga gol Ole Romeni gagal berbuah kemenangan untuk FC Utrecht. Ole Romeni yang bermain sebagai starter sebagai gelandang sayap kanan, menerima kartu kuning pada menit ke-64 dan digantikan oleh Taylor Booth pada menit ke-90+1. Gol ini menjadi yang kedua untuk Ole Romeni dalam 2 pertandingan FC Utrecht di Eredivisie. Pada pekan lalu, striker yang bikin timnas Indonesia naksir ini menggetarkan gawang PEC Zwolle. Sementara itu, Sandy Walsh yang berstatus pemain timnas Indonesia, kembali hanya menjadi pemain cadangan ketika KV Mechelen bertanding di Liga Belgia. Kelas striker dambaan timnas Indonesia, Ole Romeni cetak gol dan jadi pahlawan kemenangan FC Utrecht di Eredivisie. Ole Romeni menunjukkan kelasnya. Striker dambaan timnas Indonesia itu mencetak gol sekaligus menjadi pahlawan FC Utrecht di Eredivisie 2024/2025. Ole Romeni membawa FC Utrecht menang 1-0 atas PEC Zwolle pada pekan pertama Eredivisie di Stadion Galgenwaard. Utrecht penyerang berusia 24 tahun itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-16, setelah menerima umpan dari Jens Toornstra. Berawal dari kesalahan lini belakang PEC Zwolle yang melakukan back pass, Jens Toornstra berhasil merebut bola untuk dikirimkan ke Ole Romeni yang mencari ruang kosong di kotak penalti lawan. Pemain berdarah Medan, Sumatera Utara, itu dimainkan sebagai starter oleh pelatih FC Utrecht, Ron Jans. Namun, dia ditarik keluar pada menit ke-67 untuk digantikan oleh Taylor Booth. Setelah beberapa kali dihujam cedera, termasuk permasalahan pada jari kaki, pada musim lalu, Ole Romeni menandai musim baru Eredivisie dengan kesan impresif. Ole Romeni adalah striker yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia, sudah FaceTime dengan Erick Thohir. Pada Maret tahun 2024, Ole Romeni bercerita sudah berkomunikasi lewat FaceTime dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, mengenai kemungkinan untuk membela timnas Indonesia lewat jalur perpindahan kewarganegaraan. Saya tidak bisa bicara mengenai Ole Romeni tanpa ada hitam di atas putih yang sudah saya terima, ujar Erick Thohir pada akhir Juni tahun 2024, soal kabar Ole Romeni. Ole Romeni bergabung dengan FC Utrecht dari sesama klub Belanda lainnya, FC Emmen, pada Juli tahun 2023. Dari 19 penampilan, pesepak bola berpostur 185 cm ini baru mengukir 2 gol. Cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.